Terungkap pemilik 5 pabrik smelter yang disita Kejagung imbas korupsi timah. Korupsi Bupati Labuan Batu, penyidikan KPK belum berhenti. Ada tersangka lain? KPK obok-obok kantor Sekjen DPR Republik Indonesia, korupsi rumah dinas. Syahrul Yassin Limpo sewa biduan dengan anggaran Kementan. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kasus korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Kini, Kejaksaan Agung menyita 5 pabrik smelter yang terlibat kasus tersebut. Kejaksaan Agung akhirnya menyita 5 pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter biji timah di Bangka Belitung. Penyitaan tersebut terkait kasus korupsi yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk atau TINS periode 2015 hingga 2022. 5 smelter timah tersebut yakni milik PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP, CV Venus Inti Perkasa atau VAV, PT Tinindo Internusa atau Tinindo, PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBC yang beralamat di Kota Pangkal Pinang. Kemudian smelter milik PT Refinet Bangka-Tin atau RBT yang beralamat di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lantas, siapa pemilik perusahaan-perusahaan tersebut? Satu, PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP. Berdasarkan laman Mineral One Data Indonesia atau MODI, Kementerian ISDM yang dikutip, tercatat nama Suwito Gunawan alias Awi sebagai pemegang saham terbesar di PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP dengan menggepit sebanyak 83%. Diikuti dengan Sukito Gunawan 13%, Modestus Buntar Gunawan 2%, dan Hardi Salim 2%. 2. CV Venus Inti Perkasa atau FIP. Nama Tamron Tamsil alias Aon belakangan ini menjadi sorotan setelah perusahaan miliknya yakni PT Venus Inti Perkasa atau FIP terjerat kasus korupsi tata niaga timah. CV Venus Inti Perkasa sendiri berlokasi di kawasan industri Ketapang Pangkal Pinang dan sudah beroperasi sejak tahun 2008. 3. PT Tinindo Internusa. PT Tinindo Internusa berlokasi di kawasan industri Ketapang Pangkal Pinang. Tidak banyak informasi mengenai siapa pemilik dari perusahaan ini. Namun yang pasti, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah memeriksa pemilik PT Tinindo Internusa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah tersebut. 4. PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS. Berdasarkan laman Mineral One Data Indonesia atau MODI, Kementerian ISDM yang dikutip tidak ada data pasti mengenai pemegang saham di perusahaan PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS.
Namun yang pasti tercatat Hartono sebagai direktur utama perusahaan tersebut. 5. PT Refinet Bangkatin atau RBT. Berdasarkan laman Minerba One Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73%. Diikuti oleh Suryanto dengan kepemilikan saham 17% dan Franz Muller sebesar 10%. Smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat Bangka Belitung ini yang 30% ya Pak ya, mata ujarnya dari Timah ini. Nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Pertama, satu, mengurangi turunnya nilai aset. Kedua, agar yang bekerja di smelter atau di sektor usaha ini tidak kehilangan pekerjaannya. Korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. KPK telah menetapkan 4 tersangka termasuk Bupati Labuan Batu nonaktif Erik Atrada Ritonga. Kini KPK juga telah menyita aset para tersangka berupa uang sebesar 48,5 miliar. Kemungkinan ada tersangka lain dan kasus ini masih dalam penyelidikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sejumlah 48,5 miliar rupiah terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Labuan Batu nonaktif Erik Atrada Ritonga atau EAR. Uang tersebut tersebar di berbagai rekening bank, satu diantaranya atas nama tersangka Erik. Ali menjelaskan pemblokiran dan penyitaan akun rekening dimaksud dilakukan tim penyidik berkoordinasi dengan pihak bank. Sebelum ini KPK menyita rumah Erik di Kota Medan, Sumatera Utara yang memiliki estimasi nilai sekitar 5,5 miliar rupiah. Ali menambahkan tim penyidik telah mendalami kepemilikan aset Erik lewat pemeriksaan saksi-saksi seperti Maya Hasmita, ibu rumah tangga, Rosniati Sirekar, notaris atau PPLT, Mona Hastuti, dosen, dan Rizky Kemal, Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor BPKB Perwakilan Sumatera Utara, Kamis 25 April. Lembaga anti rasuah memproses hukum 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Mereka ialah Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga, anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Rudi Syahputra Ritonga, serta 2 pihak swasta yakni Fajar Syahputra dan Effendi Saputra. Proses tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Labuan Batu, Sumatera Utara Januari lalu. Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15% dari besaran anggaran proyek. Untuk 2 proyek di Dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu saudara FS dan saudara ES. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari 1,3
miliar. Tim dari KPK mendatangi rumah pribadi Bupati Labuhan Batu Erik Atra dari Tonga di Jalan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara. Kedatangan penyidik KPK ini hasil dari OTT yang dilakukan di daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, tim KPK melakukan OTT terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu, Mahrani, bersama suaminya pada Kamis pagi. Ruang kerja PLT Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu pun disegel. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dalam OTT, yakni Bupati Labuhan Batu, pejabat di Pemkab Labuhan Batu, dan pihak swasta. KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti yang total nominalnya masih dihitung penyidik. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Seluruh pihak yang ditangkap masih diperiksa penyidik KPK. Diduga Bupati Labuhan Batu dan 9 orang yang ditangkap terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Operasi tangkap tangan KPK di Labuhan Batu merupakan OTT perdana KPK di tahun 2024. Kantor Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia digeledah KPK. Diduga Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar melakukan tindak pidana korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR hingga merugikan negara sebesar 120 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Sekretariat Jenderal atau Sekjen DPR Republik Indonesia pada Selasa 30 April 2024. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, upaya paksa itu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR Republik Indonesia. Juru bicara berlatar belakang jaksa itu tidak mengungkapkan apa barang bukti yang dicari penyidik. Diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR. KPK menduga korupsi itu mengakibatkan kerugian negara mencapai 120 miliar rupiah. Adapun pengadaan itu meliputi peralatan kelengkapan ruang tamu dan ruang makan seperti meja. KPK meminta imigrasi mencegah Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR Indra Iskandar berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Ya, jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Informasi yang kami dapat, penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung dan tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan dimaksud. Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPR Indra Iskandar kocar-kacir usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023, sore. Pantauan Tribunnews.com, Indra Iskandar terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan batik, lengan batiknya tergulung. Sontak para wartawan yang bertugas di KPK langsung menghampiri Indra Iskandar untuk menanyakan maksud dirinya diperiksa. Namun, Indra Iskandar rupanya enggan menggubris para awak media.
Tak lama keluar dari markas KPK, Indra Iskandar langsung mengenakan masker. Jurnalis yang masih penasaran terus berupaya meminta konfirmasi dari Indra Iskandar. Akan tetapi, Indra Iskandar tetap bergeming. Bahkan Indra sampai kebingungan mencari jalan keluar dari gedung merah putih KPK. Pak, nggak bawa sana, Pak. Pak, kenapa kabur, Pak? Pak, kenapa kabur-kaburan, Pak? Pak Indra, sedikit, Pak. Pak Indra, Pak. Pak, kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Pak, kenapa kabur, Pak? Pak, kenapa kabur, Pak? Pak, masih penyelidikan ini. Maraton minggu pagi, Pak. Komisi Anggaran DPR, coba dijelaskan dikit, Pak. Kalau detailnya, terus terang saya belum dapat informasi sampai sedetil itu ya, apakah ada kerjasama dengan BUMD dan lain sebagainya. Ini tapi ini kan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi sudah kita bahas kan panjang lebar tadi itu kan. Ya, umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga ini kasusnya kalau nggak salah markup, ya markup harga, ya, ada persekongkolan. Kenapa harganya mahal padahal harga di pasar tidak sebesar itu. Dari awal penyelidikan hingga penyidikan, sosok yang paling banyak diperiksa adalah Hipi Hidupati, merupakan salah satu kabak pengadaan Rumdim itu sendiri. Apakah memang sudah dipastikan ya, buat posisi Hipi Hidupati ini sebagai tersangka dalam kasus pengadaan ini? Saya lupa nama-namanya, ya. Sehingga kan udah 6 bulan yang lalu itu proses. Akan sprindik tersangkanya ya. Siapa saja saya mungkin entah lagi. Kalau ada kaitannya pada tanggal 19 Januari KPK memeriksa Sekjen MPR RI Profesor Ma'ruf Cahyono, itu apa memang ada pengadaan baru di MPR sehingga? Belum tahu ya. Pak, soal suap MA dong, Pak. Panggilan saksi kan kita nggak sampai ke penyidik. Fakta baru dalam persidangan kasus pemerasan yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkap SYL pernah mengirimkan uang ke sejumlah pimpinan dan anggota DPR Republik Indonesia, yang mana uang tersebut berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan SYL. Bahkan uang tersebut digunakan untuk membayar biduan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan Syahrul Yassin Limpo atau SYL pernah mengirimkan tunjangan hari raya atau THR kepada pimpinan Komisi 4 DPR Republik Indonesia total 500 juta rupiah. Selain itu, sejumlah politisi Nasdem yang duduk di kursi parlemen juga turut kecipratan uang THR dari SYL. Hal itu terungkap pada saat sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat Senin 29 April 2024. Jaksa mengatakan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementerian Pertanian atau Kementan, Arif Sopian menyebutkan ada catatan aliran dana SYL yang ditujukan untuk Komisi 4 DPR Republik Indonesia dalam rangka THR. Uang THR tersebut diberikan atas perintah SYL ke Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Masing-masing pimpinan Komisi 4 DPR Republik Indonesia mendapatkan 100 juta rupiah. Tidak hanya di pimpinan Komisi 4 saja, sejumlah anggota DPR fraksi Nasdem juga turut kecipratan uang THR. Bahkan, SYL juga memberikan parsel kepada orang-orang tertentu. Untuk Partai Nasdem pada Komisi 4 DPR Republik Indonesia, dibagi dengan rincian ketua fraksi Nasdem sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan anggota Nasdem yang ada pada Komisi 4
masing-masing diberikan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pemberian parsel lebaran diserahkan kepada orang yang berjasa, mantan menteri dan wakil menteri serta tokoh partai atau tokoh nasional. Total uang yang digelontorkan tersebut sebesar 750 juta rupiah yang berasal dari hasil pemerasan SYL terhadap anak buahnya. Sementara untuk proses penyerahannya dilakukan di ruang kerja Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta melalui salah seorang staf bernama Agung Mahendra dan Kurniawan Zain secara bertahap. Tidak hanya itu saja, mantan koordinator substansi rumah tangga Kementerian Pertanian Arif Sopian menyebut Syahrul Yassin Limpo pernah membayar seorang biduan berkedok hiburan. Untuk membayar uang biduan tersebut, SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian antara 50 hingga 100 juta rupiah. Hal itu terungkap pada saat Arif yang dihadirkan oleh jaksa dicecar soal pengeluaran Kementan untuk keperluan entertainment dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri atau PN Tipikor Jakarta Pusat. Arif kemudian menyebut kalau uang tersebut untuk memanggil salah seorang penyanyi dangdut. Ketika jaksa membeberkan nama biduan tersebut bernama Nayunda. Arif tak menampik ketika bayaran hingga ratusan juta itu memang kepadanya. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.